Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Tazakkaru fi qawlihi ta'ala fi kitabil azizil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafakkahu fid-din ila akhir ayah wa thumma sadaqallahul azim. Jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Jika kita mencermati ayat ini, engkau dua nasuruh Allah Ta'ala, dua perintah nasuruh. Pasiraya pertama adalah wa makanal mu'minuna liyunfiru kaffah. Tesitinajai yamanana atau matape ero pada jokamana mamusu. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, magi tanang kasaisa mondro aja na jokamana rimusu. Mondro ni saisa maguru si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maguru aki suron Allah Ta'ala. Aga nagurui liyatafakkahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan agama. Pada saat itu ada dua misi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi yang kedua adalah tafakkuhu fiddin, memperdalam ilmu agama. Memperdalam pengetahuan agama iena kamina pentir riseseta ini. Pentilada riseseta yang mana ini? Bagaimana upaya kita memperdalam ilmu agama? Mak guru kipat disengeng agama. Mapa mula mobil meroriolo Nabi sallallahu alaihi wasallam gangka makukui ira ya senge tafakkuhu fiddin, memperdalam ilmu agama itu sangat penting bagi kita. Oleh karena itu jamaah tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memperdalam ilmu agama ini medianya saat ini adalah dalam bentuk pesantren. Pikogi carana maguru yero tahu yakilalna pesantrennya pada matoi riolo watuna Nabi sallallahu alaihi wasallam napa guru sahabat. Seperti itu. Sehingga dengan demikian ciri khas pesantren itu adalah tafakkuhu fiddin, adalah memperdalam pengetahuan agama. Enaro biasa yang kalinya makada eko melok ko maguru agama mutamani di pesantren. Ajak na tamak guru agama rilene pesantrennya na sebab mega tu ondrong mak guru agama teh mak kokwe termasuk di YouTube.
Harus di pesantren kalau mau belajar agama. Memperdalam agama itu harus di pesantren, harus di pondok pesantren. Sehingga dari demikian ya, tentunya judul saya pada malam hari ini, pesantren sebagai tempat pembentukan karakter bangsa. Sampai-sampai engkau makada yero pesantrennya nangga ibengkele sebab magai mabiasa tu yang kalinga makada eko gimpe ya nata patama ni pesantrennya paje tu gimpe iya paje gimpe pokoknya tiwi bani pesantrennya namo maga gimpe na seletame pesantrennya sebab itu pesantren nasa bengkel. Bahkan ada yang mengatakan pesantren itu seperti penjara suci. Penjara suci naseng. Sampai-sampai ya nanae kumelo itama pesantren nasai melo sitama penjara. Melo sitama teruntung. Nah ini ro makada ekong kana anak munasal liwat betana, liwat tojona, liwat tempona, magai kirim saja ke penjara suci. Gerini itu nasa. Ini yang seperti ini. Sehingga demikian ya tentunya pondok pesantren yang saat ini sampai-sampai pertumbuhannya begitu bertumbuh dan berkembang bagaikan jamur. Karena seperti itu. Di mana pondok pesantren saat ini menjadi primadona. Itu digandrungi oleh anak-anak milenial. Bukan hanya anak-anak kita yang mengandrungi, kan tetapi para orang tua menjadikan pondok pesantren itu sebagai tempat pembelajaran yang aman dan nyaman. Amal ada yang orang kaya irmege, nah ya sampai pondok pesantren yang seperti hotel juga. Pada miki bolan yang sederhana, cari pondok pesantren yang sederhana. Karena di pondok pesantren itu merasa nyaman dan aman. Sehingga pertumbuhannya wah luar biasa. Saya coba-coba membuka referensi, ternyata masih ada data tahun 1942. Nah sebab iro ya senge pesantren itu masih ada yang mengatakan sejak abad ke-7. Yang kami menang. Tapi yang ramai itu abad ke-12 tahun 1200. Yang kami menang sepondok pesantren. Tahun 1942 hanya didata di Pulau Jawa itu pondok pesantren yang mana kala itu hanya untuk di Jawa itu lebih kurang memang 2 pondok pesantren irawat. Siaga ni makokwe bapak-bapak dan ibu-ibu pondok pesantren makokwe. Ya, siaga nih. Waktu 1942 tempo Jepang itu datanya kantor urusan agama yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang melakukan pendataan. Dan sekarang tahun 2024 pondok pesantren itu 350.217 pondok pesantren yang bertebar. Ada apa di sana di pondok pesantren? Seorang peneliti dari Inggris, Profesor Maksidi mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam yang paling modern adalah sistem pendidikan yang diterapkan pada pondok pesantren. Itu peneliti dari Inggris, profesor. Dan bahkan pondok pesantren itu adalah merupakan sistem pendidikan yang tertua seiring dengan berkembangnya mulai masuknya agama Islam di Indonesia. Sejak itu pula sudah ada pondok pesantren. Jemaah taruh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya alhamdulillah. Meskipun perkembangannya dari dulu dipandang sebelah mata, kan tetapi pada pemerintahan era Jokowi itu satu kada spesial untuk pondok pesantren
itu adanya Hari Santri Nasional. Setiap tanggal 22 Oktober itu mendapat porsi kado istimewa dari Bapak Presiden Jokowi yang kemarin itu, sampai saat ini selalu diperingati. Dan bahkan saat ini, ya, saya baca di media Pak Kapolri yang mana merekrut, ya, rekrut taruna calon kepolisian, calon anggota polisi itu, termasuk juga TNI itu prioritasnya adalah memprioritaskan dari tamatan pesantren. Tamatan pesantren. Agak alasan maka deh menyamani nasa. Eko boleh pondok pesantrennya tidak susah lagi dibentuk. Tidak susah lagi dilatih karena dia sudah terbiasa. Dia sudah disiplin, dia sudah patuh, dia sudah sopan, sederhana, dan seterusnya. Sehingga seperti itu, tamatan, pesantren, dan hafiz itu menjadi prioritas penerimaan taruna anggota polisi maupun TNI. Bukan hanya TNI Polri yang seperti itu, ternyata perguruan tinggi juga beramai-ramai menawarkan beasiswa. Bahkan santri yang berprestasi gratis, bebas tes, dan seterusnya dan seterusnya. Jemaah taruh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yang tentunya ternyata di pondok pesantren itu bukan hanya pendalaman pengetahuan agama yang dipelajari, akan tetapi mereka di sana di dalam pondok pesantren itu dibekali, diajarkan pembentukan akhlak mulia. Ipak guru yang ampi-ampi medeci ngeron anak, diajarkan kedisiplinan, diajarkan kemandirian, diajarkan visioner. Bahkan ya menjadi, kalau kita titip anak kita itu, ya tentunya secara tidak langsung kita sudah memenuhi kewajiban kita. Wa yu'allimahul kitaba. Di pesantren itu kita tidak lagi sibuk repot lagi Pak Guru mengaji, Pak Guru baca kita tenyana ini kan, tetapi para pembina para ustaz di pondok pesantren tenyana di Pak Guru nangis wasibaha warimaya kemandirian. Ketika anak-anak kita kita titip di pesantren, maka kita tidak lagi lepas tanggung jawab kita. Berbagai macam disiplin ilmu yang kita yang diajarkan di pondok pesantren, sehingga tak mengherankan jika sekiranya pondok pesantren itu melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang intelek, bahkan melahirkan ulama-ulama kesohor dan tokoh-tokoh bangsa. Aganaseng Gurta Andre Gurta Prof Dr. Mukti Ali makanya dek gaga pandrita jaji nereko tania aki pondok pesantren. Tidak ada ulama yang lahir di lembaga pendidikan lain kecuali di pondok pesantren. Sudah berbagai macam ulama kasur. Kalau di Sulawesi aja nih aku tanah, kalau di Sulawesi termasuk pondok pesantren Asadiah yang paling tua. Kemana nih Andre Gurta Ki Haji Daud, Andre Gurta Ki Haji Ambo Dalle, Andre Gurta Ki Haji Yunus Maratan, Abdullah Maratan, Andre Gurta Ki Haji Abdul Malik, Andre Gurta Junaid Sulaiman, Abdul Fabaja. Siapa lagi? Itu adalah dilahirkan seorang ulama al-alimul alama Andre Gurta Pengaji Sadek. Itu di ulama terkenal, ulama terkesohor. Yang mana saat lagi ini, ya itu tahun 30-an, tahun 40-an, lahir lagi generasi emas pondok pesantren Asadiah yang saat ini alumni tahun 70-an. Tak lain dan tak bukan adalah Andre Gurta Prof Nasaruddin Umar, yang mana beliau adalah sebagai Menteri Agama yang juga sebagai Ketua Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiah.
Sehingga demikian ya tentunya eko tapataman ya nata di pondok pesantren aja nata ragu aja nata bata. Salaman itu iya lata bata walata ragu insya Allah. Salaman lino latu akhir. Oleh karena itu ya tentunya jika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren, itu adalah merupakan pilihan yang sangat tepat. Dan sangat lebih tepat lagi jika sekiranya itu menjadi pilihan bapak-bapak adalah pondok pesantren As-Adiyah. Saya kira demikian, tentunya sekali lagi itu menjadi penguat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ya engkau mana anakna nasaronangi makada gimpe macatogi gimpe togi mabetago togi kapataman iki pondok pesantren insyaallah wedingi makasing, karena disitulah pondok pesantren sebagai pembentukan karakter yang berakhlakul karimah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.